Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rozatun Nufus, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 4, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswi 0626082575, hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri Cotgut, kelas 6, fase C dengan materi qada dan qadar. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, tolong dilihat di kolong meja apakah ada sampah. Dilihat di bawah, di samping, kiri kanannya sudah bersih semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Hadir semuanya? Hadir. Syakira, Hadir, Bu. Nazira, Hadir, Bu. Safitri, Hadir, Bu. Anika, Hadir, Bu. Iba, Hadir, Bu. Raka, Hadir, Bu. Alan, Hadir, Bu. Arfan, Hadir, Bu. Emno, Hadir, Bu. Nasib. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Allah
dengan contohnya. Yang ketiga, menjelaskan sikap seorang muslim terhadap takdir. Yang keempat adalah menyebutkan hikmah beriman kepada takdir. Yang terakhir, yang kelima, menumbuhkan sikap sabar, sikap syukur, sikap tawakal, dan juga optimis. Mengapa matahari terbenam? Siapa yang menggerakkan matahari agar terbenam? Allah. Kenapa matahari terbenam? Karena itu adalah bagian dari qadar, yaitu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Terbit setiap pagi dulu, sedangkan qadar adalah perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah. Qada itu ketetapan Allah yang sudah terjadi dan tidak bisa kita rubah, seperti kita lahir sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan, itu tidak bisa kita rubah. Seperti saat ini kita terlahir dengan orang tua kita yang sekarang. Kenapa kita tidak lahir sebagai anak bupati, anak presiden? Itu kita tidak bisa memilih dan kita tidak bisa merubah terlahir dari orang tua yang seperti apa. Nah, selanjutnya qadar adalah ketentuan Allah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Misalnya hasil belajar kita. Nah, hasil belajar kita itu bisa kita rubah. Bagaimana cara kita merubahnya? Dengan belajar yang rajin, dengan usaha, dan juga dengan berdoa. Dengan kita beriman kepada qada dan qadar, membuat kita yakin bahwa semua yang terjadi. Cari cerita yang sesuai untuk pertandingan nanti. Esok cikgu jangankan Alif ke perpustakaan. Kita ni cari sama-sama, insya-Allah. Keesokan harinya, Alif dan cikgu pun pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari bahan. Alif mencari cerita yang sesuai dan terjumpa buku yang menarik mengenai kisah anak dan kura-kura serta terdapat pelajaran yang baik. Kemudian, setelah hari pertandingan, Alif merasa gemetar dan juga yakin dia akan mendapat tempat juara. Di akhir pertandingan, keputusan pun diumumkan. Alif mendapat tempat ketiga. Alif merasa sangat sedih dan hampa. Alif, syukurlah Alif dapat tempat ketiga. Alhamdulillah, sudah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah artinya Alif kena redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud redha dengan qada dan qadar, cikgu? Maksudnya, menerima sesuatu hukum yang didatangkan Allah, sama ada suka atau duka, dengan hati yang tenang dan lapang, kerana semua sudah ditentukan sejak azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bermaksud Allah redha terhadap mereka dan mereka pula redha terhadapnya. Alif kena sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji Alif. Sama ada Alif sabar dan redha ataupun indah, semua ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya apa, cikgu? Contohnya macam tadi, Alif mau jadi juara tetapi dapat tempat ketiga. Jadinya Alif perlu redha dan bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ada hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala dan balasan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 31, Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Bermaksud, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda, yakni kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar lagi banyak bersyukur. Dan dalam surah Ali Imran, Allah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang bermaksud, maka barang siapa tidak sabar menanggung bala bencanaku dan tidak bersyukur di atas nikmatku dan tidak redha kepada qadaku, maka hendaklah ia mencari Tuhan yang lain daripada aku.
Na'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apapun, cikgu bangga dengan Alif. Alif bersungguh-sungguh berusaha. Alhamdulillah. Tahniah kerana mendapat tempat ketiga. Bah, mari kita tarik keluar Alif. Ramai sudah orang balik. Terima kasih cikgu. Sedih, tetapi Alif menerimanya dengan lapang dada. Kita tidak boleh berputus asa saat takdir itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti Alif tadi, dia berharap akan dapat juara 1, tetapi akhirnya hanya mendapat juara 3. Yang ketiga adalah tetap berusaha sambil berdoa untuk hasil yang terbaik dan bersyukur atas nikmat Allah dan sabar dalam menghadapi ujian. Seperti kata Allah tadi dalam hadis qudsi, Allah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak ridho terhadap musibahku, terhadap ujian dariku, maka silakan mencari Rabb yang lain. Silakan cari Tuhan yang lain. Kemana kita cari? Ada nggak Tuhan yang lain? Nggak ada. Maka kuncinya adalah apapun yang Allah tetapkan, apapun yang telah Allah berikan untuk kita, entah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, harus kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Dan selanjutnya adalah bersyukur atas nikmat dan sabar saat menghadapi ujian. Bersyukurnya itu jangan ketika dikasih senangnya aja. Ketika dikasih susah saat diberikan ujian, kita marah-marah. Nggak boleh. Kalau kita bisa bersyukur saat dikasih nikmat oleh Allah, nikmat yang berupa kebahagiaan, kesenangan. Jadi saat dikasih nikmat yang berupa ujian, ketika kita susah, kita pun harus bersyukur. Yang selanjutnya apa lagi? Menghubungkan sikap dengan kehidupan sehari-hari. Ujian, ketika kita susah, kita pun harus bersyukur. Yang selanjutnya apa lagi? Menghubungkan sikap. Tuh, ada satu kelompok yang akan mempresentasikan tentang puisi Islami. Posisinya udah aman ya? Udah ada kelompok masing-masing? Nah, silakan berdiskusi. Kelompok sudah terbentuk, silakan berdiskusi. Di mana yang tidak tahu, yang tidak mengerti, boleh ditanya ke ibu ya. Ayo, kerjakan. Bisa? Ada yang tidak mengerti?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aisyah akan mempresentasikan pidato yang berjudul Beriman kepada Qada dan Qadar. Yang terhormat Bapak Guru serta teman-teman kelas 6 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya untuk membaca pidato singkat tentang pentingnya pendidikan karakter yang untuk membangun generasi yang memiliki karakter yang kuat. Hadirin yang saya hormati, pengertian qada dan qadar menurut bahasa qada adalah memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan. Menurut istilah Islam yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar menurut bahasa kepastian, peraturan, ukuran. Adapun menurut Islam, qadar perwujudan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam qadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Demikian pidato singkat dan pasti disampaikan saat ini. Semua apa yang telah saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam hal menyampaikannya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kelompok Esa sudah mempresentasikan nih pidato. Ada yang mau ditanggapi nggak? Ada yang mau ditanya? Ada. Bagaimana cara agar mahir pidato? Agar mahir pidato harus konsisten berlatih, karena pidato tidak bisa latihan hanya satu malam, tapi harus disiplin, harus sabar dalam berlatih. Nah, jadi kawannya sudah menanggapi ya tadi ya. Kalau mau mahir pidato itu kita harus apa? Harus rajin latihan. Karena apa? Pidato itu bukan hal yang bisa cuman dalam satu malam latihan. Jadi latihan itu harus rutin, harus disiplin ya. Nah, makasih ya ke kelompok Aisyah. Bagus ya. Pidatonya tadi bagus ya. Koreksi sedikit ya. Pidatonya udah bagus, cuman nanti ke depan belajar lagi ya intonasinya. Kita harus berpidato tuh intonasinya gimana ya? Karena kan ada nada naik turunnya nih. Nah, jadi untuk ke depan nggak apa-apa. Untuk hari ini udah bagus. Ke depan belajar ya, belajar lagi ya. Tetap semangat, belajar lagi supaya lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kelompok apa? Kelompok Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebeningan kasihmu dari hati nan keruh menuju kebeningan. Cinta kasihmu ibu jadi penuntun kesesatan yang selalu menunjukkan jalan ridhonya. Tepiskan angin dengan doa-doamu. Maka aku mestinya tidak pantas untuk membantahmu. Hati suci itu ialah ketulusan menyemai jalan cahaya atas segala nikmat dan karunia-Nya yang menguntungkan bunga-bunga bahagia, karena ibu selalu membina suatu hidup yang lebih mendekatkan jiwa kepadanya. Kasih tulusmu ibu membeningkan hati yang keruh dengan bimbingan dan kasih sayangmu. Maka izinkan aku anakmu bersandar saat kemalangan hidup menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Isinya
kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu memiliki dampak yang besar terhadap mental dan perilaku seorang muslim. Ada 3 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dan itu dijelaskan, disebutkan dan dijelaskan. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, disimpulkan ya, mengerti ya, paham ya? Nanti hasilnya ini, nanti soal lembar jawabannya ini dikumpulkan, akan Ibu periksa satu persatu. Ayo kumpul kalau udah siap. Susah nggak? Nah, hasilnya akan Ibu periksa sekarang. Kita lihat siapa nih yang bisa jawab. Jadi paham ya, apa saja hikmah beriman kepada qada dan qadar. Semuanya bagus, tapi ada beberapa yang masih yang tidak bisa dirubah itu setiap manusia yang hidup akan mati. Kematian itu tidak bisa dihindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan tetap optimis. Gampang bersyukur saat diberi kebaikan. Dan selalu optimis dalam menjalani hidup. Gak boleh pesimis ya. Kita harus berpikir positif, harus optimis dalam menjalani hidup. Nah, mari kita terapkan sikap positif seperti sabar, belajar menerima setiap kejadian dalam hidup dengan hati yang ikhlas dan tenang, serta menghargai semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui semua ketetapan tersebut, kita juga belajar untuk hidup sabar saat menghadapi kesulitan dan bersyukur atas kebahagiaan dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Mari kita terapkan sikap positif seperti sabar, sikap syukur, sikap tawakal, dan optimis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya diri. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Kita dapat mengambil manfaat. Kita dapat belajar menerapkan apa yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat menjalani hidup apapun keadaannya. Tetap bersabar menjalani hidup bagaimanapun berat kesulitannya, karena semua itu telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Telah Allah gariskan bahwa
dalam hidup ini itu yang akan kita jalani. Sekian untuk materi hari ini, dan ke depan, minggu depan kita akan belajar tentang apa? Minggu depan kita belajar tentang apa? Pak Jeri tahu nggak minggu depan materi kita apa? Mulai. Jadi ketetapan Allah adalah indah dan penuh dengan hikmah. Dengan memahami hal ini, kita belajar menerima setiap kejadian dalam hidup dengan hati yang ikhlas dan tenang, serta menghargai semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui semua ketetapan tersebut, kita juga belajar untuk hidup sabar saat menghadapi kesulitan dan bersyukur atas kebahagiaan. Tentang materinya, apa itu infak, apa itu sedekah, supaya ketika kita sampai ke sekolah, ketika guru ibu menjelaskan bahwa oh kita hari ini belajar tentang ini, kalian sudah mendapat gambaran, oh ternyata infak seperti ini loh, ternyata ini yang disebut dengan sedekah, ya kan? Oke, cukup hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih telah mengikuti kelas dengan tertib. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, mendapat ridho dari Allah dan berkah bagi kita semua. Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua buku dikumpulkan, kita siap-siap untuk pulang. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, mendapat ridho dari Allah dan berkah bagi kita semua. Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua buku dikumpulkan, kita siap-siap untuk pulang. Sudah siap semuanya? Sudah.